Akhir tahun 2024, tepatnya sekitar bulan November lah, gue cut off banyak banget teman gue secara nggak langsung. Gue stop nongkrong, gue stop nge-gym bareng sama teman-teman gue, dan gue sengaja pindah ke gym lain supaya bisa fokus sama diri sendiri. Gue stop ngajak teman-teman gue yang biasa gue ajak makan bareng kalau weekend gitu. Ya semuanya intinya gue cut off lah. Buat apa? Biar gue ada waktu untuk bisa networking, nongkrong sama orang baru yang punya lebih banyak value daripada gue, dan gue fokus sama ngobrol dengan diri sendiri. Ini sebenarnya adalah lanjutan dari video gue sebelumnya, yaitu tentang cut off teman. Ini videonya yang ini, oke? Dan di sini, di video kali ini gue bakal jelasin ke kalian gimana gue dapetin teman-teman baru dengan value yang lebih tinggi daripada gue sendiri. Yang membuat gue sekarang terbang lebih tinggi dan punya penghasilan bulanan mungkin kebanyakan orang harus kerja beberapa bulan baru bisa menghasilkan pendapatan gue selama 1 bulan. Ada perbedaan yang cukup signifikan yang gue notice ketika gue berteman dulu dengan orang-orang yang setara dengan gue dan dengan orang yang levelnya itu jauh lebih tinggi daripada gue. Dulu pas gue berteman sama teman-teman kampus, itu bertemannya emang as a friend aja, nggak ada yang gimana-gimana. Harusnya kalian ya bisa relate lah ya, gimana rasanya teman-teman sama yang selevel. Nongkrong bareng, asik-asik bareng, dan lain-lainnya. Tapi kalau di level yang lebih tinggi, ini agak beda. Temennya itu tuh lebih terasa seperti ada transaksional. Lebih saling butuh untuk masalah bisnis biasanya, dan saling membangun juga. Kalau nongkrong itu tuh tongkrongannya lebih faedah, bisa gue bilang. Bisa saling bagi info orang dalam. Bisa saling membagi info-info alfa gitu, bisa gue bilang A1, A1. Bisa saling sharing ilmu. Dan bahkan dalam beberapa titik, mereka tuh mau ngajarin gue literally step by step untuk gimana selesain masalah yang gue punya. Atau bahkan sebenarnya gue ngerasa gue gak punya masalah, ternyata gue punya. Dan mereka sebutin semuanya, bla bla bla, dan gimana cara gue keluar dari itu dan gue menjadi orang lebih baik. Dan gue bisa bilang ya, kesuksesan mereka, pola pikir mereka, cara mereka eksekusi sesuatu, itu semuanya nular ke gue. Gue misalnya kasih ide nih gitu kan ke mereka, kayak gue pengen bikin ini. Mereka bisa bantuin mikir idenya supaya jadi lebih gila lagi, dan itu malah bikin gue lebih pengen eksekusi idenya jadi jauh lebih cepat. Sementara tongkrongan gue yang lama, kalau gue kasih tahu nih sebuah ide, gue presentasi gitu kan, mereka cuma bisa bilang, wah keren Josh, ya semoga jalan, atau malah ya jadi ragu gitu. Kadang ada beberapa orang yang malah ragu. Circle pertemanan itu bener-bener beda banget. Cuman pertanyaannya sekarang adalah gimana caranya dapat circle pertemanan yang baru ini? Kalian perlu tahu kalau di circle gue yang baru ini, ya sebenarnya nggak bisa dibilang circle juga lah. Teman-teman gue yang baru ini, gue probably adalah orang paling miskin, paling bodoh gue rasa, dan gue nggak perlu sebut lah ya siapa-siapa aja orang-orangnya, dan kalian nggak butuh banyak teman sebenarnya untuk bisa naik ke level begini. Cukup beberapa orang aja sebenarnya, nggak butuh rame-rame banget ya. Di sini gue bakal jelasin step by step cara untuk bisa berteman dengan high net worth people, dan di sini gue ngomongnya yang under 5 juta dolar ya. Ya jadi sekitar ya under 100 miliar rupiah lah itu net worth-nya. Di atas itu, di atas 100 miliar, gue nggak tahu jujur aja gimana cara temanannya, karena ya gue belum pernah gitu. Gue jujur-jujuran aja sama kalian. Gue bakal kupas apa yang gue tahu di video kali ini. Halo semuanya, kenalin gue Josh Kultom. Di channel ini gue banyak ngebahas tentang konspirasi, teknologi-teknologi seperti AI dan juga kripto dan juga lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka konten serupa. Follow juga Instagram gue, TikTok, dan juga Twitter yang gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Di sana kalian bisa dapetin konten yang berbeda. Follow juga membership YouTube ini, di mana kalian bisa nonton video yang belum tayang duluan, dan juga video-video membership lainnya yang gak akan pernah gue buat tayang untuk publik. Gue berencana untuk buat video yang lebih pribadi, lebih sensitif, dan apa yang ada di pikiran gue gitu. Jadi kadang juga ada video-video yang di pinggir jurang atau bahkan udah masuk ke dalam jurang. Cara gabung membership YouTube-nya adalah pastiin kalian sudah subscribe dulu dan tekan tombol join yang ada di sebelah tombol subscribe. Oke, kita lanjut aja videonya. Gue mau disclaimer ya, gak semudah yang kalian bayangkan. Cukup sulit sebenarnya untuk bisa dapetin teman-teman seperti ini. Ya logika aja lah ya, gak ada orang kaya yang waktunya itu udah cukup mahal mau ngobrol sama semua orang ya setiap saat dan berteman tanpa pilih-pilih gitu. Itu aja udah gak masuk akal gitu pemikiran seperti itu. Mereka cuma mau temenan sama orang yang menurut mereka itu worth it untuk spend time waktunya ya. Kalau berteman sama high net worth people, segampang cuman kenalan doang di event gitu, minta nomor WhatsApp, terus kalian chattingan tiap hari, atau kalian misalnya dapat email dia gitu dari internet, terus kalian email dan berharap dibalas, lalu tiba-tiba kalian jadi bestie gitu ya. Nggak seperti itu caranya ya. Minta nomor WhatsApp pun, itu pun belum tentu dikasih.
Kalau temenan sama mereka segampang itu, ya gue nggak perlu bikin tutorialnya di sini. Dan please, selama video ini kalian gue harap open minded dulu aja. Ya gue cuman akan ceritain versinya gue. Bisa aja salah, tapi ya at least gue caranya seperti ini. Dan so far sih berhasil aja. Bisa aja kalian dapetin dengan cara yang berbeda ya. Jadi ini anggap sebagai referensi aja. Dan gue rasa ya mungkin beberapa dari kalian bisa tebak-tebak sedikit lah gimana jalurnya. Oke? Yes, emang benar. Jadi konten kreator itu tuh dengan subscriber YouTube lebih dari 240.000 subscriber dan punya akun TikTok di atas 100.000. Emang iya ngebantu, harus gue akuin. Tapi ini kan gue mulainya juga dari nol. Ya, ada perjalanannya dan ada step by stepnya juga sebenarnya. Tapi yang orang-orang high net worth lihat ini, itu bukan bagian itunya sebenarnya. Bukan ngeliat gue subscribernya berapa, enggak, bukan itu ngeliatnya. Karena kebanyakan orang yang sekarang jadi temen, awalnya itu bahkan nggak tahu kalau gue itu content creator sama sekali. They have no idea gue siapa. Cuman kenalan dan lalu jadi temen gitu. Tapi untuk bisa kenalannya, itu yang susah. Karena timing dan tempatnya harus bener-bener mendukung. Gue akan ngajarin ke kalian dulu gimana caranya ngobrolnya ya. Dan cara bertemannya seperti apa. Dan nanti di belakang video gue bakal sharing gimana caranya gue bisa ketemuan sama orang-orang high net worth ini. Kan urutannya kebalik ya. Kenapa gue balik urutannya ngajarinnya? Kenapa nggak gue kasih tahu dulu cara untuk bisa ketemuan dulu baru cara ngobrol dan temenannya? Karena menurut gue ilmu untuk cara ngobrol dan temenan ini itu jauh lebih penting menurut gue. Dan kalian bisa bawa ini kemana-mana juga. Kalau gue ceritain gimana cara ketemuan sama orang-orang high net worth ini duluan, kalian pasti langsung tutup videonya. Karena ngerasa susah banget bisa sampai ke sana gitu. Jadi gue bakal jelasin belakang dulu nanti baru ke depan. Oke, jadi keep watching the video. Oke, ini kita anggap ya, skenario-nya seperti ini. Anggap kalian lagi berada di sebuah private event. Ya, kalian somehow berhasil masuk ke sebuah event yang cukup private dan isinya tuh banyak orang-orang high net worth. Ya, sekali lagi, gue nanti bakal sharing gimana caranya kalian bisa sampai di sini entar di video belakang-belakang. Kita mulai dari yang pertama. First impression fisik yang bagus. Ini mungkin kedengaran sangat klise. Cuman ini bagian yang menurut gua sangat krusial ya, sangat penting dan jadi salah satu penentu masa depan kalian sebenarnya. Masa depan kalian tuh trajektorinya kayak gimana, itu bisa sangat dipengaruhi hanya gara-gara gimana cara kalian membawain diri kalian. Hanya dari first impression aja. First impression yang lu maksud ini gimana Josh? Ya, minimal bajunya rapi, sesuai dengan tema acara. Kalau misalnya lu lagi di acara formal gitu ya, at least kalian bersih, nggak kotor wajahnya, nggak bau, ya enak buat interaksi jarak dekat. Kalau perlu pakai parfum ya. Kalau kalian datang ke acara-acara private gitu atau yang prestigious, kalian naik motor panas-panasan dan keringetan, di acaranya kalian bawa tas dan siapin baju ganti buat datang ke acaranya. Tasnya juga jangan yang jelek gitu, tasnya yang bagus, jangan tas ransel kayak kalian mau anak kuliahan. Dan tentu aja rambut, ya rambut yang rapi. Ini banyak banget orang sepele mengenai rambut. Dan sebenarnya ya, ini tuh harusnya nggak perlu gue ajarin. Sebenarnya yang gue bilang ini tuh cukup logis lah ya. Dan bukan yang gimana-gimana. Tapi di luar sana guys, percaya sama gue, banyak banget orang yang nggak bener-bener perhatiin bagian ini. Karena gue ada ketemu banyak banget orang yang datang ke acara formal, malah datang pakai baju polo, kaos polo. Dikira berkerah doang itu udah cukup gitu. Datang pakai kaos, datang pakai kemeja flanel kotak-kotak, di mana yang lain tuh pakainya jas, pakai batik. Dia datangnya pakainya kemeja kotak-kotak gitu. Kain flanel. Dia datangnya tuh seolah-olah kayak mau datang ke mall, nganter emaknya untuk belanja di supermarket. Kalian harus punya satu set pakaian yang bagus, fashionable, dan at least nggak kelihatan kayak orang susah lah. Mungkin kalian ada yang bilang ya, Bang, aku nggak punya uang untuk beli baju. Atau orang itu mandangnya bukan fisik bang, orang itu mandangnya dari hati dan dari niat. Jawabannya kagak guys. Kagak ya. First impression dan naluri manusia itu selalu lihatnya dari mata duluan. Mungkin iya pas ngobrol dia nggak ngejudge, tapi di dalam hati dia udah malas ngobrol sama lu, apalagi temenan sama lu. Apalagi kalau background kalian tuh biasa-biasa aja gitu. Yang kedua ya, masih berhubungan sama first impression juga, tapi ini lebih ke cara ngobrol sama orang. Jujur ya, gue nggak merasa gue sangat jago di bagian ini ya so far. Gue masih belajar. Tapi ini yang gue lakuin sampai akhirnya gue berada di posisi sekarang. Pertama ya, adalah sadar diri. Elu sama sekali nggak setara sama mereka. Tapi elu berada di satu ruangan sama mereka. Maksudnya gini, elu nggak usah sebutin background lu gimana. Nggak perlu mention ya. Oh iya, saya kerjanya di PT ini, bla 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 bla.
percaya sama gua, di kebanyakan kasus, ceritamu itu nggak akan begitu menarik. Cukup fokus aja sama bikin suasana di ruangan itu sama dia, itu jadi suasana yang happy dan kasih curiosity gitu ke orang-orang ini. Dan kasih impresi yang bagus, nggak usah fokus sama dirimu sendiri gitu, lu ceritain diri lu. No man, lu nggak interesting. Fokus sama apa yang bikin mereka happy. Orang itu suka ditanya sama sesuatu yang dia sedang kerjain atau dia suka kerjain, yang dia itu sedang passion, yang dia itu bukan cuman hobi kerjainnya, tapi beneran jatuh cinta itu sama sesuatu yang dia kerjain. Nah, lu bisa coba tipis-tipis bawa pembicaraannya jadi ke sana. Let's say ya, mereka misalnya lu lihat suka golf gitu. Gara-gara lu ngeliat di IG-nya dia sekali dua kali aja misalnya main golf gitu. Ya, cukup sekali dua kali aja dia pernah posting main golf, berarti dia bisa main golf gitu. Lu bisa tanyain misalnya tentang golf. Dan bukan pertanyaan-pertanyaan dasar ya, kayak misalnya, bro, lu suka golf nggak? Kalau kalian tiba-tiba nanya gitu kayak out of nowhere, lu suka golf nggak? Itu ya aneh banget gitu, tiba-tiba kalian ngomong seperti itu. Lu bisa bilang contoh, bro, gua ngeliat di IG lu suka banget nih kayaknya main golf. Gue mau nanya-nanya dikit dong. Gue belakangan ini tuh juga kepikiran mau main golf untuk belajar untuk networking. Cuman gue nggak yakin nih, apakah worth it itu main golf untuk networking? Boleh nggak gue nanya-nanya? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, ya itu kan jadi lebih personal. Bukan pertanyaan yang jawaban-jawabannya itu singkat. Kayak misalnya, lu biasa main golf di mana bro? Lu biasanya beli sticknya apa bro? Lu kalau main sama siapa bro? Gitu. Kebayang ya? Maksudnya gimana ya? Pertanyaan tadi gue tanyain itu tuh yang panjang, itu tuh lebih mau nanya dia secara personal dan membawa conversation-nya jadi lebih jauh gitu. Dan tentu aja ya, lu nggak harus benar-benar sedang kepikiran kalau lu tuh mau main golf untuk networking bla 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 bla, nggak perlu. Cuman bikin conversation-nya aja jadi tenggelam gitu ke diri kalian. Ya, itu adalah sebuah pertanyaan yang nggak nyerang ke privasinya dia, kayak dia mainnya di mana, main sama siapa, bla bla bla. Tapi ini adalah sebuah pertanyaan yang bisa ninggalin bekas gitu, bisa ninggalin sebuah conversation yang jadi jauh lebih panjang ke belakangnya. Dan tentu aja guys ya, yang tadi gue bilang golf itu bukan pertanyaan template ya, itu pertanyaan yang muncul aja tadi kepala gue pas gue bikin naskah tentang video ini. Dan satu hal yang penting ya, at least yang selalu gue lakuin dalam conversation di tempat private event begini, jangan pernah minta value apapun ke orang tersebut secara nggak langsung. Maksudnya gimana nih Josh? Misalnya, lu kerjaannya adalah editor video, ya kan? Kalian nggak perlu mention out of nowhere gitu tiba-tiba. Kalau kalian pernah ngedit video artis ini, ngedit video ini, wah portofolio kalian begini. Kalian buka lagi TikTok kalian scrolling ini, nggak usah. Itu kalian malah dianggap aneh, ya. Itu kesannya kayak kalian itu minta job ke dia, lu minta value ke dia secara nggak langsung, lu pamer. Cukup fokus untuk pleasing orang itu aja, bikin dia happy ya, sampai akhirnya dia penasaran sama lu untuk mau tahu lu tuh sebenarnya siapa. Dan ya udah, jujuran aja lu tuh siapa gitu. Nggak perlu dibagus-bagusin yang gimana-gimana banget. Nggak perlu kalian jual-jual mahal atau kayak gimana, nggak perlu. Even kalau dia mulai nanya lu siapa, lu nggak perlu paksa percakapannya jadi terus ngomongin diri lu. Nah, kalau misalnya setelah kalian panjang lebar nih ngomongin tentang hal yang dia suka gitu misalnya kan, terus dia tiba-tiba nanya ke lu nih. Ya, dia nanya, ada pertanyaan lanjutan mengenai tiba-tiba, lu siapa, pekerjaannya di mana, segala macam. Dia nanya pertanyaan lebih personal ke lu, ya. Terlihat dia ada at least sedikit interest ke backgroundnya lu. Disitulah lu bisa mulai minta kontaknya dia. Tapi gua nggak rekomen kalian minta nomor WA-nya secara langsung kalau kalian ngerasa itu terlalu infiltrasi gitu. Gua kadang nggak suka minta nomor WhatsApp secara langsung sih. Kecuali kalau gue udah yakin banget dia itu interest sama gue. Biasanya gue minta IG-nya. Nanti IG-nya follow back, baru nanti gue bisa DM sama dia. Biasanya kayak gitu. Tapi tentu aja guys ya, apakah yang gue bilang ini salah? Ya, gue kadang ngerasa sebel aja ke orang-orang yang tiba-tiba nge-WhatsApp gue out of nowhere. Jadi gue lebih suka kalau gue dihubungin dari IG dulu, nanti baru dari WhatsApp. Ya tapi, ya itu yang gue lakuin. Tapi tentu aja guys ya, gak ada gunanya kalian minta kontak ke dia kalau kalian gak bisa kasih value apa-apa ke dia. Dan gue di sini bukan sekedar kasih value cuman kayak misalnya editing video gitu ke dia. Enggak, bukan gitu. Ya, kalian bisa bikinin dia ini bla 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 bla. Tapi yang gue maksud di sini adalah actually sebuah value yang bisa selesain masalah dia atau at least bikin hidup dia jadi sedikit lebih gampang atau sedikit lebih berwarna gitu. Reminder ya teman-teman ya, ini cuman cara gue doang. Belum tentu benar dan ini nggak 100% harus kalian ikutin. Dan nggak semua orang itu gue apply conversation kayak gini.
Tapi yang gue selalu fokusin intinya ya setiap kali ketemu sama orang adalah fokus aja sama conversationnya dan have fun. Bukan mau, aduh harus closing deal, harus closing deal, harus closing deal gitu. Nggak, gue nggak kayak, at least gue nggak kayak gitu. Mungkin ini nggak cocok buat kalian, sekali lagi, tapi it works for me. Yang ketiga ya, jangan terlalu fokus sama the star. Ya, si bintang utamanya di acara tersebut ya, karena percaya sama gue, kalian nggak bakal bisa dapat apapun dari dia kalau kalian bukan siapa-siapa ya, kecuali kalian siapa-siapa ya. Kalau kalian bukan siapa-siapa, bertemanlah sama siapapun, ajak aja salaman siapapun gitu, dan jangan lupa senyum lah sama orang. Semua orang yang datang di sana itu sudah ekspektasi kalau mereka akan ngobrol sama orang asing, jadi salaman aja sama semua orang, oke? Malahan ya, orang yang gua nggak kenal sama sekali dan bahkan bukan bintang utamanya yang sekarang jadi teman gua. Oh ya, sama satu lagi. Kalian harus paham posisi kalian itu apa di acara tersebut. Let's say, kalau kalian adalah peserta event seminar yang isinya itu ratusan orang, ya kalian itu cuma ikan-ikan kecil di lautan luas gitu. Kalian itu nggak gitu matters gitu, jujur-jujuran aja. Karena ikan-ikan lain itu juga mau ngobrol sama si bintang panggungnya. Tapi kalau lu datang ke private event di mana yang datang adalah cuman orang-orang terpilih aja yang diundang, ya itu posisinya udah semua orang di sana sudah dianggap sebagai VIP. Jadi kadang ada baiknya untuk kenalan sama orang di sebuah acara yang lebih prestigious, yang lebih private dibandingkan kenalan di tempat umum. Karena first impressionnya bakal lebih kuat. Wih, si Josh ini nih bisa datang ke acara ini nih, berarti dia ini someone, dia seseorang. Ya, lu bahkan nggak perlu sebutin lu siapa, tapi orang sudah mau berteman karena dia tahu nih kalau lu punya cukup value sampai akhirnya diundang ke acara yang dia datengin juga. Nah, biasanya ya, kalian baru akan berteman sama dia, maksudnya bener-bener berteman gitu, setelah pertemuan kedua biasanya. Bukan pas pertama kali ketemu. Ya, pertama kali ketemu ini cuma kasih first impression dan biasanya minta kontak kalau kalian berhasil. Entah itu kalian berhasil minta kontaknya dan dia ngajak meet up di tempat lain, di lain hari, atau cuma sekedar ketemu di event berikutnya dan ngobrolnya jadi lebih santai. Oke, kita udah bahas yang menurut gua semua orang harus ngerti ya. At least subscriber gua harus ngerti cara ngobrol sama orang itu gimana di sebuah acara. Sekarang kita masuk ke gimana caranya elu bisa sampai datang ke acara tersebut dan elu bisa berteman sama mereka secara genuine, secara teman, bukan cuman kenalan doang. Karena percayalah guys ya, mau semanis apapun mulut kalian, kalau background kalian biasa-biasa saja, kebanyakan kasus mereka nggak bakal mau temenan sama kalian. Seperti yang gue bilang di awal video, ya orang-orang ini kalau berteman, kadang sifatnya itu transaksional, apalagi kalau awal-awal belum dekat sama sekali. Dan inilah yang menurut gue step yang paling sulit, tapi bukan mustahil ya, sulit. Cuman satu doang intinya. Ya, kalian harus punya value. Sebuah value yang cukup unik, yang mungkin bisa menarik sama orang-orang lain. Bisa itu berupa karena kalian temenan sama orang-orang dalam, bisa berupa karena kalian punya akses ke satu hal yang orang lain gak bisa akses, bisa karena skillmu itu jago banget, karena sampai kalian itu jadi nomor satu di tempat daripada orang-orang lain, atau lu punya audience yang cukup besar dan lu punya influence ke masyarakat. Kebetulan, gua berawal dari orang-orang yang punya audience yang cukup besar dan punya influence ke masyarakat. Dan walaupun gua nggak punya banyak uang kalau dibandingin sama mereka, audience gua tadi itu, ya influence gua, itu adalah sebuah hal yang mereka belum tentu mereka punya. Dan biasanya pertemanan itu dimulai dari kolaborasi bisnis. Sebelum gue lanjut, gue mau share sedikit ke kalian kalau kalian kepikiran mau jadi content creator, influencer, atau KOL, atau apapun namanya. Kayak gue misalnya. Karena seperti yang gue bilang ya, di barusan ya, punya audiens yang besar itu membuat kalian jadi punya value yang lebih tinggi. Kalian silahkan explore berbagai macam tools yang ada di luar sana. Dan di tahun 2025 ini, gue sangat rekomen kalian pakai power tools ya, hyper tools, super tools seperti AI. Kalian kalau nggak pakai AI di zaman sekarang, 100% kalian pasti kalah sama orang yang pakai di masa depan, termasuk influencer sekalian. Mayoritas video gue belakangan ini, kalau kalian lihat, itu semua risetnya pakai AI semuanya. Gue bisa bikin naskah yang super detail hanya dengan AI dalam waktu 2 jam atau bahkan kurang. Kadang cuma bisa 1 jam aja udah bisa bikin naskah sangat panjang. Dan bahkan gue bikin konten vertikal di TikTok ya, itu juga banyak banget yang pakai AI dan viewsnya jutaan. Gue bisa bikin konten tanpa perlu syuting ya, dengan menggunakan AI. Namanya itu adalah HeyGen nama AI-nya.
Kalau kalian lihat video TikTok gua yang gua pakai baju hoodie coklat, ya, itu AI, itu bukan gua yang asli. Gak pernah di syuting, mereka gak asli, dan semuanya palsu. Bahkan gak pernah masuk tahap proses editing dan lain-lainnya. Gua gak pernah ngomong hal seperti itu AI semua yang ngomong. Kalian cukup rekam diri kalian selama kurang lebih ya 5 menit aja ngomong di depan kamera dan upload ke Heygen, dan nanti kalian punya AI yang bisa kalian suruh ngomong apapun. Very very powerful tool, dan ini sangat hemat waktu gua, tinggal dipoles-poles aja dikit dengan editing biar lebih rapi. Kalau kalian tertarik pakai Heygen, silahkan pakai link di bawah atau di deskripsi di bawah. Dengan kalian pakai link itu, kalian udah ngedukung channel ini bareng-bareng. So, thank you guys so much. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Sekali lagi ya, kalian perlu tahu, orang-orang high net worth ini tuh ketemuan di sana, itu salah satu tujuannya adalah nyari teman. Dan biasanya itu berupa teman yang bentukannya transaksional. Jadi biasanya ngomonginnya tentang duit biasanya. Ya, ada mau minta kolaborasi bisnis dan segala macamnya. Kalau udah berhasil kolaborasi, baru beneran bisa jadi teman yang genuine. Ya, baru beneran bisa jadi teman yang kalian bisa ngajak ngopi bareng tanpa butuh ngomong bisnis apapun. Nah, untuk dapetin value seperti ini, kalian harus punya sebuah skill atau hal yang bisa menonjol dibandingkan orang lain. Kalau kalian nggak menonjol daripada orang lain, ya berteman sama siapa aja berarti bisa dong. Nggak perlu sama kalian. Dan tentu aja, kalian nggak bisa berteman sama orang-orang yang punya value sangat jauh niche-nya sama kalian. Bukan nggak bisa lah. Susah. Misalnya contoh, kalau kalian nggak paham. Lu contoh, skillnya itu atau koneksinya itu kuat di bidang industri perikanan. Tapi lu ngajak ngobrolnya sama orang-orang di industri kripto. Ya kagak nyambung. Kecuali ya emang orang itu ya pernah kerja di industri yang sama atau sedang bekerja di industri yang sama sebenarnya di baliknya. Ya ngerti lah ya, maksud gue gimana ya. Dan jujur aja ya, menurut gue sebuah skill yang barrier to entry-nya paling kecil, yang kalian bisa menonjol, dan paling gampang menurut gue, itu adalah jadi KOL atau influencer kayak gue. Siapapun itu bisa masuk ke industri ini tanpa butuh orang dalam. Kalian gak butuh kenal siapa yang ciptain YouTube, gak perlu. Ini menurut gue adalah cara yang paling demokratis untuk bisa dapat ruangan di kelas atas. Dan kalau di kepala kalian bilang, ya ujung-ujungnya influencer gitu, ya mati aja lah kalian lah ya. Kalian kira untuk bisa sampai di sini tuh gampang ya? Nggak ada yang ngajarin gua dulu, ya nggak ada tutorialnya. Gua nonton tutorial tuh semuanya nggak ada yang bisa masuk ke gua. Gua tuh ngerjain semua ini sendirian, dan gua mulai dari nol juga, dari nol subscriber sampai akhirnya gua nemu caranya secara pribadi. Dengan jadi influencer, gua lebih mudah menjual diri ya, karena di mata banyak orang, gua punya banyak audiens dan gua punya influence. Kalau gue coba collab ke satu brand itu bakal diuntungkan secara finansial biasanya. Dan ini kenapa gue sedikit lebih gampang untuk berteman sama banyak orang yang punya net worth lebih tinggi. Dan ya, gue juga enak diajak ngobrol kali ya. Makanya mereka mau berteman sama gue, bahkan gak ngomongin bisnis sama sekali. Diajak ngobrol tuh gue nyambung, dan gue gak punya agenda tersembunyi gitu ketika ngobrol sama orang. Kalau ada agenda, biasanya langsung gue sebutin di awal, dan gue nggak manipulasi orangnya biasanya. Karena satu hal yang gue pelajari ya dari orang-orang high net worth ini, mereka tuh sangat tidak suka sama orang yang nggak jujur dan nggak honest ya. Mereka sangat nggak suka sama orang yang telat. Kalau lu telat, berarti lu nggak menghargai waktu mereka. Ingat ya, waktu mereka ini sangat mahal. Mendingan dia spend time waktu sama keluarganya dibandingkan sama orang lain yang baru dia kenal. Ya, atau daripada sama kalian. Dan menurut gue sifat jujur sih. Ya, ini literally satu kata yang disebut sama temen gue yang nularin semua ilmunya tuh, ilmu manners kerjanya itu semua ke gue. Ide-ide cemerlang itu tuh gue datangnya dari dia belakangan ini. Dan cuman temenan sama dia 1 bulan aja udah bikin income gue itu naik signifikan. Dan itu juga agak bikin gue agak mind blown sedikit lah. Jujur ya, kalian harus jadi orang yang sangat jujur. Dan plus, kalau kalian aktif di sosial media mengenai apapun yang kalian kerjain, let's say kalian punya bisnis alat-alat gaming misalnya ya. Kalau ada private event atau event-event khusus, kalian bakal dijapri, kalian bakal di-invite karena kalian punya audience kan, kalian punya influence di sana. Ini literally cara gue bisa datang ke private events yang isinya orang-orang berduit semua. Oke, jadi aktif di sosial media itu menurut gua sangat wajib di tahun 2025. Nggak peduli umur kalian berapa, super duper ngebantu. Ya, well, agak abstrak lah ya video ini, cuman ya kira-kira begitulah. Kalau kalian tertarik mau bikin channel YouTube kayak gua, ikutin video yang udah pernah gue buat di sini. Ya, ini adalah tutorialnya. Dengan kalian nonton video ini, ya gue yakin YouTube kalian itu akan cepat banget naiknya. Dan bakal lebih gampang networking sama orang lain. Atau kalau kalian mau nonton video yang lainnya juga bisa di sebelah sini. Ya guys, itu aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.